Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Kadai dengan NIM 5614240054 dari Program Studi Teknik Industri, jurusan Teknik Industri, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah Fisika Dasar 2. Nah, jurnal yang saya review ini berjudul Sistem Pemantauan dan Kontrol Kualitas Air pada Budidaya Bandeng menggunakan metode Fuzzy Logic. Jurnal ini ditulis oleh Imania Rosyida, Ali Rizal Caidir, dan Sumardi dan diterbitkan oleh Mitor, Jurnal Teknik Elektro yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, untuk memulai pembahasan, mari kita melihat dulu pendahuluan dari jurnal ini yang menjelaskan konteks dan alasan mengapa dilakukannya penelitian. Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan yang sangat luas, sehingga perikanan budidaya menjadi sektor penting dalam pembangunan nasional. Nah, salah satu komoditas unggulan adalah ikan bandeng yang banyak dibudidayakan di Jawa Timur. Namun, kualitas air masih dipantau secara tradisional, seperti dengan mengamati warna dan bau air, yang tentu saja ini kurang akurat. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat memantau dan mengontrol kualitas air secara otomatis dan real time untuk meningkatkan produktivitas. Nah, setelah mengetahui pendahuluan atau latar belakangnya, selanjutnya kita masuk ke bagian alat dan komponen yang digunakan dalam perancangan sistem pada penelitian ini. Nah, alat dan komponen yang digunakan dalam perancangan sistem ini itu yang pertama ada Arduino Nano. Ini merupakan mikrokontroler utama, jadi sebagai bahan utama. Yang kedua itu sensor DC18B20, yaitu sebagai pengukur suhu. Yang ketiga sensor TDS, yaitu pengukur salinitas. Yang keempat sensor turbidity, yaitu pengukur kekeruhan air. Yang kelima itu ada LCD display, itu untuk tampilan data pengukuran. Yang keenam itu ada dua pompa diksi, yaitu berfungsi sebagai pengganti air otomatis. Dan yang terakhir ada relay dan catu daya, yaitu untuk kontrol pompa dan pasokan energi. Setelah mengetahui alat dan komponen yang digunakan pada sistem tersebut, selanjutnya kita masuk pada cara kerja dari sistem ini secara menyeluruh, mulai dari pembacaan data oleh sensor hingga aktivasi pompa oleh logika fuzzy. Mulai ketika saat sistem aktif, dilakukan inisialisasi sensor yang terdiri dari sensor turbidity, sensor TDS, dan sensor suhu. Lalu sensor ini secara otomatis akan membaca kualitas air kolam. Nah, batas nilai sensor pada kualitas air kolam itu kalau suhu dia sebesar 27 derajat Celcius, kekeruhan sebesar 10 unit kekeruhan, dan salinitas sebesar 22 mg per liter. Nah, hasil dari pembacaan nilai sensor akan diteruskan dan diolah menggunakan proses fuzzy. Proses fuzzy ini digunakan untuk menentukan tingkat kualitas air. Nah, jika kualitas air terdeteksi adalah buruk, maka sistem akan menyalakan kedua pompa sampai terindikasi bahwa kualitas air telah membaik. Nah, setiap data yang terukur oleh sensor akan ditampilkan ke LCD. Nah, perbandingan hasil ikan kolam otomatis dan kolam konvensional ini terbagi menjadi dua, yaitu perbandingan berat ikan bandeng dan panjang ikan bandeng. Nah, untuk perbandingan ikan bandeng ini dapat kita lihat pada tabel 4. Pada tabel 4, kita dapat melihat bahwa pada kolam konvensional dan kolam otomatis itu memiliki berat ikan yang berbeda. Nah, pada kolam otomatis itu memiliki berat yang lebih berat dibandingkan dengan berat ikan pada kolam konvensional. Nah, rata-rata berat ikan pada penelitian selama 1 bulan ini atau
28 hari pada kolam otomatis itu sebesar 10,4 gram. Nah, sedangkan rata-rata berat ikan pada kolam konvensional itu hanya 7,8 gram. Hal ini dikarenakan pada kolam otomatis itu terjadi pengurasan air ketika kualitas airnya buruk secara otomatis. Nah, pada tabel 5 kita juga dapat melihat bahwa pada kolam konvensional dan kolam otomatis itu memiliki panjang ikan yang berbeda. Nah, jika pada kolam otomatis itu memiliki rata-rata panjang ikan sebesar 8,9 cm, sedangkan rata-rata panjang ikan pada kolam konvensional itu hanya berkisar 8,1 cm. Nah, dapat kita lihat juga pada gambar grafik bahwa pada saat melakukan kontrol kualitas air, sistem Fuji akan menurunkan kualitas airnya hingga ke nilai terkecil. Nilai set point yang menjadi batasan yaitu pada nilai 3. Nilai set point 3 digunakan untuk menjadi acuan atau batas nilai tingkat kualitas air karena menyesuaikan dengan keadaan air tambak. Nah, nilai kualitas air pada grafik yang terbaca pertama dimulai pada saat nilai 8, yang menandakan bahwa kualitas air buruk. Kemudian, semakin turun hingga mencapai ke nilai yang mendekati nilai set point dan nilai yang terbaca pada sistem Fuji menjadi stabil. Nah, kualitas air pada sistem Fuji ditentukan oleh 3 parameter, yaitu suhu air, salinitas air, dan kekeruhan air. Grafik Fuji diperoleh saat melakukan proses kontrol kualitas air. Nah, grafik Fuji ini digunakan untuk mengetahui nilai yang dihasilkan setelah dilakukan kontrol kualitas air. Nilai Fuji akan semakin mengecil ketika proses kontrol kualitas air berlangsung. Nah, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem pemantauan dan kontrol kualitas air berbasis logika Fuji bekerja secara efektif dalam menjaga kondisi air kolam budidaya ikan bandeng. Nah, sistem ini mampu mendeteksi perubahan suhu, salinitas, dan kekeruhan, lalu secara otomatis mengaktifkan pompa untuk mengganti air jika kualitasnya menurun. Nah, dengan adanya pengendalian kualitas air yang berlangsung secara otomatis dan berkelanjutan, pertumbuhan ikan menjadi lebih optimal. Hal ini dibuktikan dari perbedaan signifikan dalam berat dan panjang ikan pada kolam otomatis dibandingkan dengan kolam konvensional. Oleh karena itu, sistem ini sangat potensial untuk diterapkan dalam budidaya perikanan skala kecil maupun besar. Nah, itulah presentasi hasil review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.